Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Huwa an-nabiyyul ladzi qad addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'du, jamaah salat subuh dan jamaah kajian rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita dalam rangka diawali dari salat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh yang semoga seluruh rangkaian aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kesehatan dan kemudahan dalam hidup kita selalu meliputi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, masih dalam rangkaian bulan Rabiul Awal, maka tema yang dipilih untuk kajian kita kali ini adalah seputar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian setiap tahunnya banyak yang kemudian mengulang-ulang sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan misi keislamannya. Sebelum kita mempelajari dan mengambil hikmah dari peringatan itu, maka kita perlu memahami tentang apa itu sirah nabawiyah. Sirah secara bahasa artinya adalah jalan atau keadaan atau tingkah laku yang dinisbatkan kepada manusia atau selainnya. Maka ketika dikaitkan dengan Nabi, berarti sirah Nabi adalah keadaan kemudian tingkah laku yang diperbuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara akar kata ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Kata sirah itu disebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Artinya, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Jadi kata sirah itu adalah keadaan. Secara bahasa sirah artinya keadaan. Keadaan tertentu ya. Ketika dinisbatkan dengan Nabi berarti keadaan Nabi. Maka kemudian mempelajari sirah itu urgensinya adalah pertama, kita dapat memahami dan menghayati pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Para jamaah sekalian, sebetulnya perihal tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya dari kalangan manusia saja yang mendapatkan berita ini, informasi ini ya. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, para nabi dan rasul sesungguhnya sudah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mendukung dan meneruskan apa yang nanti akan Nabi SAW ajarkan kepada para manusia. Jadi sebelum Nabi Adam misalnya alaihissalam itu diutus, Nabi Ibrahim alaihissalam itu diutus, para nabi dan rasul ini sudah diambil sumpahnya oleh Allah. Wahai para nabiku, kata Allah, apabila nanti kebetulan engkau membersamai perjuangan dan dakwah seorang nabi,
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian nanti akan mendukungnya atau justru kalian tidak mendukungnya? Nah, itu kesepakatan Allah dengan para nabi dan rasul. Kemudian para nabi dan rasul itu menjawab, bala ya. Iya ya Allah. Kami nanti akan mendukung dan kami akan selalu mensupport dakwah dan misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka kemudian sesungguhnya perihal diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi adalah dimulai bukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir. Bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad itu lahir, Allah sudah memviralkan perihal tentang diutusnya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu apalagi kita gitu ya. Kita yang manusia biasa, maka kita wajib untuk meneladani, mempelajari dan memahami, kemudian menghayati bagaimana pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tentu kalau bukan Nabi Muhammad, Al-Qur'an Al-Karim yang ada di tangan kita itu mungkin tidak akan sampai kepada kita. Kenapa? Karena ketika Al-Quran itu diajarkan oleh Rasulullah, semenjak Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kemudian tahu kapan ia harus menyampaikan ini adalah ayat Al-Quran, ini adalah hadis Nabi, dan ini adalah perkataan manusia biasa. Itulah letak kecerdasan seorang Nabi Muhammad SAW. Kan kalau kita baca sejarah tentang diturunkannya Al-Quran, itu kan diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian selama waktu itu, selama periode itu, Nabi Muhammad itu kan mengajarkan lagi kepada para sahabatnya. Nah, hebatnya ya, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya itu enggak tercampur-campur itu. Sehingga para sahabat itu tahu, oh ini adalah ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika berbicara. Oh ini adalah hadis Nabi. Oh ini adalah perkataan Muhammad SAW sebagai manusia biasa. Nah itulah salah satu letak kecerdasan seorang Nabi Muhammad SAW. Maka ini harus kita fahami, ini harus kita teladani. Di samping itu tentu banyak karakteristik ya yang memang sudah melekat dalam diri seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita ketahui bahwa sebelum ia diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, gelar yang didapatkan, gelar yang ia miliki itu adalah Al-Amin, yang artinya terpercaya, jujur. Maka kemudian di situ banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil dari seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja yang menjadi pokoknya adalah beliau adalah yang menanamkan nilai-nilai akidah dengan benar ya. Walaupun seperti kita ketahui bahwa sebelum periode Nabi Muhammad SAW, katakanlah pada periode Nabi Ibrahim, sebetulnya Nabi Ibrahim pun sudah mengajarkan nilai-nilai ketauhidan ya. Kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim itu kan dalam menemukan Tuhan yang esa, Nabi Ibrahim itu kan sempat bergejolak ya. Intelektualnya maupun spiritualnya itu sempat bergejolak. Ketika ia melihat matahari besar bersinar, Nabi Ibrahim mengatakan ini Tuhanku. Tetapi kemudian ketika matahari itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan kalau memang Tuhan itu maha berkuasa, maha berkehendak, kenapa kemudian hilang? Maka logika Nabi Ibrahim mengatakan ini bukan Tuhan ya. Dan selanjutnya ia melihat, menyaksikan ada bulan pun demikian. Maka kemudian di ujung ya pencarian seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, ia kemudian menyimpulkan kalau begitu ada satu zat yang maha hebat daripada matahari dan bulan. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim menemukan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sejak saat itu Nabi Ibrahim sebetulnya sudah mengajarkan agama ketauhidan. Kondisinya mungkin mirip dengan kondisi umat Nabi Ibrahim, mungkin ketika itu kondisinya mirip dengan kondisi umat Nabi
Muhammad, di mana manusia ketika itu sangat menggandrungi yang namanya menyembah berhala. Maka kemudian lagi-lagi agama tauhid itu kemudian sudah diajarkan sebelum periode Nabi Muhammad. Di antaranya adalah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika akidah itu sudah kuat, tentu keimanannya pun akan kokoh. Nah, itulah salah satu keutamaan dan urgensi kita mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah tentu kita dapat mengambil gambaran ideal, ya, al-matsalul a'la dari seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Gitu. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ya, wahai Aisyah, sesungguhnya bagaimana perilaku seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dijawab oleh Aisyah, innama khuluquhu al-Qur'an. Nabi Muhammad itu sebetulnya adalah diibaratkan seperti Al-Qur'an berjalan gitu ya. Kalau kalian ingin memahami, mentadaburi Al-Qur'an, perhatikanlah tingkah laku seorang Nabi Muhammad sehari-hari gitu ya. Karena itulah cerminan dari Al-Qur'an. Nah, inilah diantara urgensi kita mempelajari yang namanya sirah nabawiyah. Berikutnya adalah tentu kita meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara spiritual kita dapat menemukannya pada hadis, ya, tentang bagaimana, apa urgensi, apa keutamaan kita mencintai seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis an Anas bin Malik anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-sa'ah ya Rasulullah?" Suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi perihal tentang hari kiamat itu kapan wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, "Ma a'datta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat sehingga engkau bertanya-tanya tentang hari kiamat. Kemudian sahabat tadi menjawab, ma a'dattu laha min katsirin salatin wala shaumin wala shadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Sejujurnya wahai Rasulullah, aku itu jarang salat, aku jarang puasa dan jarang sedekah, tapi aku cinta Rasulullah. Jadi keutamaan mencintai Rasulullah itu mengantarkan sahabat tadi selamat dari siksa api neraka. Poinnya di situ. Nah, oleh karena itu maka tidak ada salahnya, ya. Tidak ada salahnya setiap tahun kita memperbaharui rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya juga dengan memperingati atau dengan mempelajari sirah Nabi itu kita mengetahui jalan kemuliaan, mengetahui sebab-sebab kemenangan dan kekalahan. Ya, seperti kita ketahui bahwa dalam menjalankan misi kenabiannya, tidak jarang kemudian Nabi harus mengambil jalan ketegasan, yaitu dengan berperang gitu ya. Walaupun lagi-lagi konteks perang ini sebetulnya adalah dalam konteks pertahanan sesungguhnya. Misalnya saja perang Badar. Perang Badar itu kan perang yang pertama kali dilakukan pasukan Islam, ya. Itu pun sebetulnya konteksnya Nabi diserang duluan gitu. Umat Islam itu diserang duluan, ya. Tetapi kemudian qadarullah, Allah menginginkan umat Islam itu berjaya walaupun dengan 300 pasukan. Kemudian di perang Badar umat Islam memperoleh yang namanya kemenangan. Nah, hal-hal ini, success story ini kemudian menjadi bagian yang harus kita pelajari gitu. Menjadi bagian sejarah yang harus kita teladani. Apa trik dan apa cara-cara bagaimana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membawa pasukan umat Islam itu memenangi beberapa peperangan dalam sejarah umat Islam. Begitu juga sirah nabawi adalah satu-satunya yang dapat membantu kita menghilangkan keraguan terhadap kejujuran, kemurnian dan ketulusan Nabi dan dakwah beliau.
Lagi-lagi karakteristik seorang Nabi Muhammad itu sudah tidak diragukan lagi ya. Bahkan kemudian tidak hanya dari kalangan muslim saja yang meneliti lagi-lagi mengambil pelajaran apa rahasia kemudian seorang Nabi Muhammad itu sukses ya. Menyebarkan agama Islamnya, membawa umatnya kepada peradaban yang gemilang. Itu banyak para peneliti kemudian yang penasaran gitu ya. Maka kemudian mereka menghasilkan berjilid-jilid ya, karya seputar seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah di antara urgensi kita mempelajari sirah nabawiyah, ya, sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sebelum kemudian Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah ke suatu tempat yang kemudian dikenal sebagai Jazirah Arab, ya, maka kita perlu mempelajari tentang sekilas apa itu Arab, ya. Secara bahasa Arab itu bisa dimaknai dengan padang pasir, ya, di mana padang pasir itu tentu tanahnya gundul, gersang dan tidak ada air dan sebagainya. Kemudian Arab juga bisa dimaknai dengan bersih, ya. Bisa juga dimaknai dengan fasih, ya. Nah, inilah definisi dari kata Arab, ya. Maka kemudian bangsa Arab bisa didefinisikan dengan sekelompok umat yang bernasab kepada Sam bin Nuh, bertempat tinggal di Jazirah Arab, ya. Jadi perlu kita kilas balik dulu ya, bahwa ketika periode Nabi Nuh alaihissalam, banjir bandang yang hampir meluluh lantahkan hampir seluruh dunia gitu. Maka kemudian punah penduduk bumi itu, hampir punah seluruhnya, kecuali yang naik di atas bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, nanti orang-orang yang berada di atas bahtera, yang di atas perahu itulah nanti kemudian yang menghidupi dan hidup, ya, menempati seluruh muka bumi ini, ya. Salah satu anak yang ikut di atas bahtera Nabi Nuh ada namanya Sam, ya. Nah, Sam ini adalah salah seorang anak atau putra dari Nabi Nuh alaihissalam yang selamat, ya, dari banjir bandang karena naik ke atas bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Nanti kemudian Sam ini atau putra-putrinya Sam ini kemudian dikenal sebagai, dalam bahasa Latinnya, bangsa Smith, ya. Maka bangsa Smith itu kemudian yang banyak menempati penduduk bumi, ya. Di antaranya salah satunya adalah yang menempati Jazirah Arab, ya. Nah, Jazirah Arab itu dikelilingi laut hampir seluruh sisinya, ya. Jadi bisa dibilang bahwa pusat Jazirah Arab ketika itu adalah Mekah dan Madinah. Dan Mekah dan Madinah ketika itu menjadi semacam kota, semacam daerah yang kosmopolit gitu. Dia merupakan pusat bisnis, dia merupakan pusat ekonomi, dia merupakan pusat budaya Arab ketika itu, karena ketika itu banyak kapal-kapal yang datang berbisnis di Jazirah Arab, ya. Oleh karena itu kemudian Mekah dan Madinah ya memang secara letak geografis itu sangat strategis, ya. Nah, nanti korelasinya adalah kenapa kemudian dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat menggunakan diksi, menggunakan kata jual beli, ya. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Al-bai'a itu artinya jual beli. Atau seperti ayat yang dibaca imam tadi, yashri atau yashtari, itu pun artinya jual beli gitu, ya. Kenapa kemudian Allah banyak menggunakan diksi itu, banyak menggunakan jual beli? Karena memang konteks masyarakat Jazirah Arab ketika itu ya memang sebagai bisnismen gitu, ya. Dan daerah Mekah Madinah itu menjadi pusat kosmopolit itu, pusat perdagangan internasional ketika itu. Maka kemudian tidak heran Al-Quran itu diturunkan ya disesuaikan dengan konteksnya. Nah, itulah sekilas tentang bangsa Arab. Tetapi tentu ya ada sisi negatifnya. Orang-orang jahiliyah itu
walaupun sudah diberikan sudah diberikan kelebihan berupa posisi yang strategis dalam peta perbisnisan, tetapi mereka ketika itu sesaat sebelum Nabi Muhammad itu diutus, mereka sedang berada di jurang kehancuran, Moralnya sudah sampai pada titik nadir gitu. Bagaimana enggak hancur Ada anak perempuan yang lahir itu kemudian dikubur hidup-hidup oleh orang jahiliyah, hanya karena takut dicaci dan dimaki, hanya takut dihina dan lain sebagainya. Kemudian yang namanya miras, yang namanya khamar, orang-orang jahiliyah itu sangat menggemarinya, bahkan satu hari itu 5 kali minum khamar gitu. Nah itulah kemudian berbekas kepada kepribadian orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu sangat emosional gitu. Maka kemudian mereka itu sistemnya itu sistem hukum rimba gitu. Jadi antar kafilah dengan kafilah yang lain itu selalu berperang gitu. Maka kemudian ini sudah sampai pada titik terendah dalam kehidupan manusia gitu. Oleh karena itulah alasannya kenapa kemudian Nabi Muhammad itu diutus di situ. Itu salah satu alasannya, argumennya. Nah inilah peta bagaimana pembagian bangsa Arab Jadi pasca banjir bandangnya Nabi Nuh alaihissalam, itu kurang lebih Arab itu terbagi 2. Ada Arab al-Ba'idah dan Arab al-Baqiyah gitu. Arab al-Ba'idah adalah bangsa Arab yang sudah enggak ada lagi Termasuk adalah kaum Ad, kaum Samud kemudian kaum Madyan Nah itu diceritakan semua dalam Al-Qur'an Dalam surat Al-Ahqaf ada, dan di surat-surat yang lainnya ada. Itu sudah punah gitu udah enggak ada. Yang kedua adalah Al-Arab Al-Baqiyah, yang ini yang masih ada. Arab Baqiyah ini kemudian terbagi lagi kedua. Ada yang namanya dikenal dengan Al-Arab Al-Aribah, yaitu penduduk asli yang nasabnya itu sampai tadi Sam bin Nuh tadi itu menempati daerah Yaman, Hadramaut Itu Arab asli di sana. Keturunannya Sam bin Nuh tadi. Yang kedua adalah Arab Musta'ribah yaitu pendatang yang bermukim di Hijaz, sekarang itu Mekah, Madinah dan Najd. Nasabnya itu menyambung kepada Adnan, keturunan dari Ismail dan Ibrahim alaihimas salam, termasuk nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah pembagian bangsa Arab. Nah, Arab asli atau Al-Qahtaniyah tadi, ini yang Al-Arab Al-Baqiyah, Al-Qahtaniyah ini, Al-Arab Aribah, itu kan nasabnya sampai ke Sam bin Nuh Ini menempati Yaman Nah, salah satu tokoh yang ada di wilayah ini adalah Saba, atau yang memiliki nama asli Abdusyam bin Yashjab bin Ya'rib bin Qahtan Nama seorang pria dari kerajaan Saba Jadi di Yaman itu ada kerajaan Saba Di situ ada tokoh namanya Abdusyam. Nah, kemudian keturunan Saba Al-Qahtan ini diantaranya ada Himyar bin Saba, yang kemudian nanti dikenal dengan kaum Tubba namanya. Kemudian ada Kahlan bin Saba, ini cikal-bikal bangsa Aus dan Khazraj yang nanti menempati Madinah Khuza'ah, kemudian Ghassan, ini adalah kafilah-kafilah yang nanti bermigrasi ke wilayah Madinah Jadi memang Yaman ini merupakan nenek moyangnya bangsa Arab Dari Yaman itu kemudian banyak yang bermigrasi ke Mekah dan Madinah. Di antaranya adalah suku Aus dan suku Khazraj, juga ada suku Khuza'ah dan Ghassan. Nah, yang terpenting adalah bahwa ketika periode Ibrahim alaihissalam itu Nabi Ibrahim itu selalu berdoa Karena di awal Nabi Ibrahim itu sebelum diutus kan diambil sumpah oleh Allah untuk mendukung perjuangan dan dakwah seorang Nabi Muhammad. Maka kemudian
setelah Ka'bah itu tersapu banjir bandang, itu kan yang tersisa hanya pondasinya aja. Nah kemudian Nabi Ibrahim juga mendapat tugas oleh Allah untuk meninggikan lagi, yaitu di Al-Baqarah disebutkan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan perhatikanlah dan ingatlah peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Nabi Ismail itu meninggikan lagi Ka'bah, ya, setelah tersapu banjir bandangnya Nabi Nuh alaihis salam. Setelah berhasil merenovasi Ka'bah, Nabi Ibrahim kemudian berdoa. Doanya adalah Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Awalnya Nabi Ibrahim mendoakan daerah sekitar Ka'bah itu adalah daerah yang subur, yang makmur, yang banyak keberkahan di dalamnya. Kemudian diakhiri dengan doa, ya Allah nanti utuslah nabi dari sekitaran Ka'bah ini, sebagaimana yang telah engkau ambil sumpah dari kami sekalian. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim pun sebetulnya mengharapkan kehadiran sosok seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kesamaan nasib gitu ya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Sama-sama menghadapi kaum yang menyembah berhala. Maka kemudian Nabi Ibrahim sudah tahu, sudah pengalaman gitu ya berhadapan terhadap orang-orang musyrik. Maka jangan sampai kemudian Nabi Muhammad itu melemah ya dakwahnya. Nah ini kemudian Nabi Ibrahim itu kan dua tempat ya, antara Palestina dengan Mekah ya. Maka kemudian kenapa terjadi hijrah? Karena Nabi Ibrahim ketika itu ingin mencari tempat yang kondusif untuk ibadah dan dakwahnya. Jadi Nabi Ibrahim itu sempat kecewa dengan kaumnya gitu ya. Karena tidak menjadikan wilayahnya itu menjadi kondusif untuk beribadah. Nah inilah beberapa nasab ya. Nabi Ibrahim itu memiliki dua putra ya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihimas salam. Nabi Ismail nanti melahirkan keturunan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah dari keturunan Nabi Ishak itu banyak ya. Nabi Ishak itu punya anak yang namanya Nabi Yakub, yang dikenal nanti sebagai Israel gitu ya. Atau yang nanti para jamaah kenal sebagai keturunan itu Bani Israel, itu keturunan dari Nabi Ishak. Nanti Nabi Yakub itu punya anak namanya Nabi Yusuf. Nah di antara nabi-nabi yang merupakan keturunan Nabi Ishak ada Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, Zulkifli, Ilyas, Musa, Yahya, Harun, Yahya, Daud dan Isa alaihim salam. Nah, anak-anak Nabi Ismail ya, sebelum kepada Nabi Muhammad itu ada Nabat, ada Kidar, ada Abdail, ada Mabsyam, Mashmaduma. Nah, keturunan dari Kidar itu merupakan kakek dari Adnan. Nah, Adnan inilah kemudian yang nanti silsilahnya melahirkan seorang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagaimana sejarah kakek moyangnya Nabi Muhammad ya. Jadi sejak Nabi Ismail alaihissalam itu mempunyai putra-putri keturunan, itu sebetulnya sudah menguasai Ka'bah dalam tanda kutip ya. Banyak tugas-tugas penting itu yang kemudian menjadi tugasnya putranya seorang Nabi Ismail alaihissalam, kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya keturunan Nabi Ismail itu memimpin Mekah, yang kemudian silih bergantian dengan kabilah Jurhum namanya. Nah kemudian Jurhum itu memimpin selama 21 abad ya. Nah kemudian terjadi perebutan kekuasaan antara Jurhum dengan Bani Adnan ya. Singkat cerita kemudian Jurhum itu kalah dan balik lagi ke Yaman, ke tempat asalnya. Kemudian tapi sebelum kembali dan pulang ke Yaman ya, kabilah Jurhum itu sempat menimbun sumur Zamzam
Jadi rupanya sumur Zam-Zam itu sudah ada sejak periode Ismail bahkan ya. Akan tetapi kemudian ada pihak-pihak yang ingin menghilangkan sumur Zam-Zam itu dengan cara menimbunnya. Di antaranya adalah kabilah Jurhum tadi ya. Akan tetapi kemudian setelah itu direbut dan berganti kepada Bani Adnan ya, kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW, itu kemudian menguasai Mekah selama kurang lebih 3 abad. Nah, maka kemudian kalau kita mau lihat bagaimana nasab Nabi Muhammad sampai Ismail alaihissalam sampai Adnan, maka di situ ada beberapa generasi ya. Pertama adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuza'ah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, dari Adnan ke Ismail alaihissalam itu ada kurang lebih 40 generasi. Nah, inilah ya kurang lebih ratusan tahun ya. Nah, inilah nasab dari seorang Nabi Muhammad yang sampai kepada seorang Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini bagannya ya. Ini diantara yang belum disebut adalah paman-pamannya Rasulullah ini. Yang menarik adalah ada satu paman yang bernama Abu Lahab ya. Tetapi kemudian justru pamannya itu menjadi musuh bebuyutannya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab pun sebetulnya adalah putra dari kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Adapun perjumpaan ayah dan bundanya Rasulullah itu berjumpa pada Murrah ya. Pada Murrah ya. Jadi Nabi Muhammad kalau dari jalur ibundanya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah ya. Kalau dari sisi ayahandanya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah ya. Nah, ini beberapa pamannya ya. Nah, karena nasabnya yang mulia itu sesungguhnya kemudian tidak heran dan tidak aneh setiap kali Nabi SAW menjelaskan perihal nasab, Rasulullah itu selalu membanggakan. Kenapa? Kata Nabi SAW, kharajtu min nikahin la ukhraju min sifahin ya. Aku dilahirkan dari pernikahan, bukan dari perzinahan. Itulah yang kemudian membanggakan Nabi Muhammad SAW. Karena ketika itu kondisi ya masyarakat Arab kafir Quraisy itu kan yang namanya perzinahan itu juga sudah merajalela gitu ya. Tetapi kemudian Allah selamatkan gitu ya. Nasab Rasulullah itu tidak terkait dengan perzinahan. Maka ini yang selalu dibanggakan oleh Rasulullah dan kemudian syariat ini ya yang diteruskan sampai sekarang. Dan juga di beberapa kesempatan Nabi itu sering menceritakan tentang bagaimana tersambungnya nasab kakek moyangnya itu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin min Bani Hashim, wastafa min Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim gitu. Jadi inilah Rasulullah menceritakan perihal nasabnya yang sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, beberapa saat sebelum Rasulullah SAW itu dilahirkan, ya, itu memang di Yaman sendiri terjadi gejolak, gitu ya. Diawali dari mimpi rajanya, ya, bahwa Yaman itu nanti akan dipimpin oleh seorang Hasan bin Tubba As'ad, ya, yang kemudian Tubba'nya ini kemudian berperang dengan pemimpin Madinah, gitu ya. Nah, kemudian Tubba As'ad ini mengunjungi Mekah, ya, dan memberikan kiswah yang pertama, ya. Tetapi kemudian di Yaman sendiri terjadi konflik internal, gitu ya, dalam keluarga kerajaan, ya. Singkat cerita kemudian Zura'ah Zunnuwas bin Tubba As'ad itu menjadi raja, gitu ya.
awalnya Yaman itu dipimpin oleh raja yang menganut agama Yahudi ya. Tetapi kemudian berganti dengan raja yang menganut agama Nasrani, yaitu yang bernama Faimiyun ya. Kemudian di antara muridnya adalah Abdullah bin Lais ya. Nah, di dalam surat Al-Buruj ya, itu ada diceritakan tentang bagaimana kesadisan atau kebengisan seorang Zura'ah Zunnuwas bin Tuba As'ad ini yang memaksa ya penduduknya untuk kemudian ikut ke dalam ajaran agamanya gitu ya. Di dalam Al-Buruj itu diceritakan. Nah, singkat cerita kemudian karena Yaman itu dikuasai oleh raja yang menganut agama Nasrani, kemudian mereka membangun gereja yang besar dan memiliki keinginan agar daerah Yaman itu menjadi pusat keagamaan terbesar. Karena ketika itu Ka'bah sudah menjadi pusat keagamaan terbesar duluan ya. Nah, kemudian raja Yaman ini ingin memindahkan pusat keagamaan itu bukan di Mekah lagi, tetapi berpindah ke Yaman gitu ya. Maka kemudian dikirimlah seorang Abrahah untuk menghancurkan yang namanya Ka'bah. Maka itu diabadikan dalam surat Al-Fil gitu ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum ka'asfim ma'kul ya. Tahun itu pula berbarengan dengan tahun dilahirkannya sosok yang mulia di sekitaran Ka'bah, yaitu siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kejadian-kejadian yang ajaib ya seputar sesaat sebelum Rasulullah itu dilahirkan. Di antaranya misalnya ibundanya Rasulullah itu ketika mengandung itu enggak merasa berat sekali. Bahkan di beberapa riwayat itu kan diceritakan sempat melakukan perjalanan jauh gitu ya, Siti Aminah itu. Tapi enggak merasakan berat sama sekali gitu. Nah, kemudian ayahandanya Abdullah itu berdagang ke Syam, lalu singgah di Madinah dan jatuh sakit. Singkat cerita kemudian wafat dalam perjalanan ya. Nah, kemudian tibalah peristiwa dilahirkannya seorang yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di hari Senin. Maka inilah kemudian alasan kenapa kemudian hari Senin itu adalah hari yang disunnahkan umat Islam itu untuk berpuasa. Dzalika yaumun wulidtu fihi wa yauma yub'atsu au unzila alayya fihi ya. Jadi hari Senin itu kenapa kemudian disyariatkan untuk puasa sunnah ya, karena ketika itu Nabi dilahirkan di hari Senin. Dan ketika itu juga menurut riwayat ini Al-Qur'an itu diturunkan. Jadi sangat mulia sekali gitu. Nah, salah satu cara memuliakannya adalah dengan berpuasa. Nah, kemudian seperti yang tadi diceritakan terkait dengan peristiwa penyerangan Abrahah ke Mekah, yaitu terjadi pada tahun 571 Masehi ya, maka itu kemudian diabadikan dikenal sebagai tahun gajah. Tanggalnya seperti diceritakan dalam beberapa buku sejarah, diantaranya buku Ibnu Ishaq, Sirah Ibnu Ishaq, bahwa tanggal dilahirkannya Rasulullah adalah jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kemudian banyak lagi kisah-kisah yang menakjubkan, diantaranya yang diceritakan dari Abu Umamah, ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at minhu qusurus Syam ya. Jadi seakan-akan ibundanya Rasulullah itu melihat ada cahaya yang keluar dari dirinya yang menyinari istana-istana negeri Syam. Ya, walaupun kisah-kisah ini ya mirip-mirip kisah-kisah yang fiktif ya, dalam tanda kutip, tetapi enggak ada salahnya ya kita mempelajari, kita mendengarkan kisah-kisah yang menambah keyakinan kita bahwa
betul Nabi Muhammad adalah sosok yang mulia gitu ya. Jadi jangan kemudian kita justru menyatakan kisah ini adalah palsu dan lain sebagainya. Kemudian Siti Aminah melahirkan dibantu wanita-wanita yang tentu saja adalah yang setia menemaninya. Ada Ummu Aiman, kemudian ada Ummu Abdurrahman bin Auf ya. Nah, inilah proses kelahiran Nabi Muhammad sampai kemudian nama Muhammad itu adalah nama yang tidak umum ya bagi bangsa Arab ketika itu ya. Tetapi kemudian kakeknya Abdul Muthalib itu menamakannya dengan nama Muhammad gitu ya. Ini juga suatu keanehan gitu. Ini suatu keajaiban gitu. Kok sampai ke sana gitu ya. Yang biasanya dinamakan siapa gitu tiba-tiba dinamakan Muhammad ya. Nah, ketika Nabi Muhammad dilahirkan itu diantara yang gembira salah satunya juga adalah termasuk Abu Lahab ya gitu ya. Jadi Abu Lahab pun yang kesini-sininya itu udah sangat membenci Nabi Muhammad, ketika peristiwa dilahirkannya Nabi pun gembira gitu ya. Itu sosok Abu Lahab gitu. Perihal nanti terlepas dia kemudian menjadi musuh abadinya Nabi Muhammad, ya Abu Lahab itu ketika Nabi Muhammad itu senang gitu ya. Maka Abu Lahab aja gembira gitu ya, Nabi Muhammad itu dilahirkan, apalagi kita, harusnya kita lebih bergembira lagi. Nah, kemudian beliau dihitan oleh sang kakek dan diakikahi di hari ke-7. Nah, yang meliputi kisah ajaib dan kisah menakjubkan pada peristiwa lahirnya Nabi Muhammad juga adalah sebagian Yahudi melihat bintang kelahiran Nabi yang dijanjikan gitu. Jadi banyak yang melihat isyarat-isyarat bahwa akan lahir sosok manusia yang paling agung di atas muka bumi. Bahkan dirasakan oleh umat Yahudi sekalipun ya. Nah, yang juga menarik adalah ketika beliau lahir ya. Jadi ada di Iran sana ya. Iran itu dulu menganut agama namanya Zoroaster ya. Jadi yang disembah itu api abadi gitu ya. Apinya itu enggak pernah mati gitu ya. Anehnya ketika Nabi Muhammad itu lahir, api itu mati ya. Walaupun nyala lagi gitu ya. Tapi sempat mati gitu. Nah, itu keanehan juga ya. Itu menandakan apa gitu ya? Menandakan ya bahwa nanti akan muncul manusia dengan misi yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga beberapa rahib ya atau beberapa pendeta, karena mungkin mereka menemukan dalam kitab Taurat dan Injil itu ciri-cirinya itu mengindikasikan ke seorang Nabi Muhammad. Maka kemudian banyak pendeta, banyak rahib yang berkeliling ya, mencari-cari ini mana nih sosok seorang Muhammad pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disinilah urgensinya kita mempelajari sirah Nabi sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'izni wa sirajan munira. Jadi dakwahnya Nabi Muhammad itu lurus gitu ya, untuk mengajak umat manusia itu ke jalan yang lurus. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fungsi salawat, fungsi doa kepada Nabi sesungguhnya tidak untuk Nabi sendiri, tapi akan berbalik lagi untuk kita semuanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bagaimana kemudian perilaku sifat seorang nabi yang luar biasa tegas kepada musuh-musuhnya, tetapi kepada para sahabatnya itu sangat santun, sangat menyayangi, sangat mengayomi, dan itu tidak ditemukan pada nabi-nabi yang lain. Sebagai pendahuluan mungkin saya cukupkan di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara.